muncul dulu aja. Nah, high fidelity ini butuh waktu, karena lumayan supaya sesuai dengan kenyataan. Ini akan digunakan nanti sebagai bahan final untuk development ya, untuk developernya untuk membangun aplikasi gitu. Tapi kalau yang low fidelity tadi, dia digunakan untuk mencari ide dulu aja. Kayak gini nggak sih? Mungkin nanti diganti. Udah bikin banyak, ganti lagi. Bikin banyak, ganti lagi. Berapa iterasi baru oke ketemu. Nah, baru diangkat ke yang high fidelity. Yang high fidelity mungkin diganti nggak mungkin juga gitu. Tapi paling nggak persentase untuk diganti atau jumlah yang digantinya nggak terlalu banyak. Nah, ketika membuat prototipe tadi ya, jadi yang pertama sketch, kemudian bisa ke low fidelity, kemudian habis itu juga bisa ke high fidelity juga gitu. Nah, yang pembuatan prototipe ini lakukan dengan cepat, jangan terlalu lama, kemudian fokus ke user, kemudian low fidelity, high fidelity, kode ya. Itu apa namanya rumusnya. Nah, mungkin saya mau putarkan satu video dulu. Share. Pak Haji, videonya memang nggak ada suaranya ya? Haji, untuk videonya memang tidak ada suaranya ya, Pak ya?
Oke. Nanti kalau misalkan mau lihat lagi bisa saya kasih linknya. Tadi kira itu membuat untuk high fidelity ya. Alat bantunya, toolsnya menurut saya luar biasa keren ya. Gratis, teman harus pakai itu nanti. Nah, ketika teman-teman nanti melakukan prototyping atau perancangan, terus utama aplikasinya itu atau webnya dilihat di aplikasi mobile ya, mobile first ya. Kan yang web karena kebanyakan orang membuka 68 akan aplikasi mobile, tes dulu di view mobile dulu. Jadi ketika lakukan wireframing sampai development fokus ke mobile dulu. Kan suka namanya nggak diperhatikan ya. Nah, tadi kita pernah membahas desain informasi tadi ya. Jadi ketika user memasuki aplikasi kita atau mungkin kita sebutnya home ya, kita harus pastikan aktivitas-aktivitas dia horizontal itu apa saja, kemudian di barang, kalau kemudian yang ketiga panjang pembayaran, yang melacak, kemudian halamannya kan ketika dia memilih ada berdasarkan ulasan filter, berdasarkan harga, dan bagaimana dia barangnya dan seterusnya. Nah, itu harus kita pikirkan aktivitas samping, aktivitas yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau aktivitas yang sama, apa? Jadi kita harus ngerancang ini, nggak usah mungkin pusing-pusing. Excel juga bisa sih ya. Jadi kita analisa kedalaman maupun aktivitas apa saja dilakukan oleh Nah, kemudian perhatikan aturan 20-80 ketika melakukan fokuslah ke 20 yang akan 80% Anda gitu. Berfokus ke misalkan animasi kalau login, misalkan tambah apa yang nggak perlu, yang difokus apa yang akan Anda develop. Nah, cari 20% fungsi yang paling utama. Misalkan kalau e-commerce ya, login, lihat barang, masukkan ke keranjang, fokus ke situ dulu. Jangan fokus misalkan nanti dikasih animasi tambahan di halaman awal, kemudian ada animasi yang kedua dan seterusnya. Fokuslah kepada fungsi-fungsi utama dulu agar bisa menjalani. Nah, baru setelah itu bisa beralih ke yang login sendiri. Nanti didetailkan ketika login apa yang disubmit, misalkan email address sama password. Kemudian ketika nggak valid bagaimana. Nah, ini harus dibuat di user journey ya, user journey map ketika dia di aplikasi kita. Mungkin bagian saya ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kesalahan yang mungkin dilakukan ketika kita melakukan desain atau yang pertama ini mungkin apa sih bedanya tinggal naruh
ya, kok ribet. Akan berbeda ya. Jadi kalau login me, sign up, forgot password ini disamakan semuanya. Ini saya tekan yang mana nih? Kalau kita yang buat, kita akan dengan mudahnya ya udah tekan login me aja. Cuma user akan bingung gitu. Jadi sebenarnya utamanya itu yang kita highlight. Nah, sign up bagi mereka yang belum mendaftar. Full 2. Nah, kalau misalkan dia sudah sign up, cuma dia lupa passwordnya, nah perlu tambahkan di bawah, tapi itu lebih tidak terlihat lagi ya. Jadi itu hanya akan didatangi oleh orang-orang yang lupa password. Berapa sih yang lupa passwordnya nggak banyak ya. Pasti baru langsung login. Kemudian mungkin sebagian besar yang lain baru mendaftar sign up. Yang lupa password pasti paling kecil sih. Ini simple juga dalam penataan prototyping ya. Ketika membuat icon itu hati-hati ya, cari yang seragam. Jadi kalau yang pertama ini ada yang tebal sekali, kemudian diantaranya ini nano-nano ya, bervariasi gitu. Nah, usahakan seperti yang bagian kanan. Bagian kanan itu ketebalannya rata ya. Nah, pastikan konsistensi kita itu terjaga. Ini akan menunjukkan seberapa profesional kita dalam merancang aplikasi. Ini penting ya, jangan diremehkan. Oke, kemudian berikutnya ada tipe-tipe orang yang kurang menaruh perhatian pada level kontras. Ini ternyata sudah disuruh lebih kontras, warnanya itu lebih menarik. Jadi kasih warnanya abu-abu, hitam, kemudian misalkan akan mati ya. Tapi warna-warna yang kontras ini akan mendukung sekali. Tadi ya masalah warna, teman-teman bisa ke mycolor.space atau ke color hunt tadi. Nah, ini yang terakhir mungkin kesalahan lain yang teman-teman suka. Pertama, tidak responsif. Jadi dia dibuka di web dan di mobile-nya berbeda. Ketika dibuka di mobile berantakan. Kemudian terlalu banyak memberikan lalu tapi kurang tertata konsisten atau mungkin atau bahkan responnya yang satu Arial, yang satu apa itu atau dua. Kemudian navigasi yang sulit. Orang mau tombol nyari tombol logout misalkan enggak ada, misalkan kesulitan. Kemudian teman-teman harus yang namanya call to action button call tadi ya, button. Jadi kalau ada button yang kita memang minta menekan sebagai aksi, itu harus diperjelas. Jangan semua disamakan button semuanya ya. Jadi pastikan yang kita minta mereka fokus itu diperjelas. Dan kita tuh membuat user enak aja pakainya. Dia nggak mikir makanya gini. Oh iya bisa gitu. Nah, kalau user sudah bisa pakai aplikasi kita tanpa mikir, tanpa mengenyitkan dahi gitu ya, jadi desain kita udah lumayan lah. Nah, ini yang terakhir bagaimana pergerakan mata tadi ya. Jadi dari kiri atas, kalau ujung-ujungnya sennya bawah, ini kurang bagus, lebih akan jatuh di kanan bawah gitu. Seperti yang kedua. Tapi kalau ini cuma kita send saja, nggak ada cancel, lebih bagus lagi. Kalau memang bisa ya, nggak perlu cancel ya. Jadi lebih fokus.
itu kira-kira paparan saya. Mungkin saya akan satu lagi sebentar ya. Oh, oke. Siap. Sepertinya banyak sekali ya. Terima kasih Pak Haji. Oh, masih ada lagi ya Pak? Sebentar ya. Oke, baik Pak. Jadi mungkin teman-teman ini tips saja nanti kalau perlu mencari material di I/O ini ya. Misalkan teman-teman nyari icon-icon atau mungkin nyari misalkan cari di sini, cari apa ya? Nah, di apa namanya di material I/O ini banyak yang teman-teman nanti bisa ambil grafik-grafik gitu ya. Nanti bisa ambil dari sini. Kemudian yang berikutnya, nah ini dia tadi yang video yang saya sampaikan tadi ya. Jadi mungkin sebagian teman-teman sudah ada, yang belum silahkan download gratis ya. Ini Figma ya. Ini menurut saya tools yang keren dan dia lumayan menarik ya. Jadi kalau Figma nanti akan muncul halaman pertama seperti ini, adalah pilih frame-nya dulu ya. Misalkan teman-teman mockup di iPhone 11 Pro coba ya. Oke, nah ini adalah area desain iPhone teman-teman ya. Mungkin teman-teman kasih nama yang pertama mungkin apa ya, screen. Kemudian teman-teman bikin halaman yang kedua, misalkan halaman yang kedua ini teman-teman bikin halaman login misalkan. Nah ini teman-teman bisa kasih warna di sini, misalkan seperti itu. Kemudian mau nambahkan teks di sini, mungkin ukuran 4 kalau besar ya, 36. Fontnya nggak apa-apa, seperti itu aja. Oke, kemudian kalau di sini mungkin teman-teman mau menambahkan apa button misalkan di sini. Misalkan mungkin abu-abu. Oke, nah nanti teman-teman bisa main-main sendiri ya sama Figma ini, video kalau misalkan melengkung bisa sini, mau di copy. Nah kalau teman-teman tadi membuat mockup, membuat apa namanya keterhubungannya, kan misalkan link prototip,
Nanti klik misalkan dia dari sini, nanti kalau diklik dia pindah ke sini gitu ya. Nah, kemudian dia ke sini, kalau nanti diklik, dia akan pindah ke sini misalkan. Nah, teman-teman bisa membuat seperti itu, kemudian oke, kita tunggu dia ngerender berapa saat. Nah, jadi yang teman-teman bikin, dia udah buatkan seolah-olah kayak di iPhone ya. Kalau tadi kita pilihnya iPhone, kalau pilihnya Samsung mungkin tentunya Samsung udah mendefinisikan teksnya ini diklik dia ke halaman berikutnya. Kalau yang button atas tadi dia nggak ngaruh, tapi kalau yang button bawah dia harusnya kembali. Nah, jadi kira-kira sekilas itu aja. Nanti teman-teman bisa lebih banyak lagi bermain, kemudian mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih semua barang luar biasa sampai pembuatan app itu sendiri ya Pak ya. Iya. Terima kasih tadi juga Pak Ajit telah menjelaskan langkah-langkah design thinking di antara kemudian design, ide, kemudian prototype di dalam mockup ya Pak ya. Iya, betul. Ada tesnya. Dan terakhir tadi Pak Haji juga menjelaskan tentang UI UX dalam pembuatan aplikasi startup itu seperti apa. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bersama kita telah bergabung Bapak Arif Hidayat, aku Wakil Ketua Akademik. Pak Arif. Pak Arif masih Iya Bu Ella. Pak Arif masih bergabung, selamat bergabung Pak Arif. Terima kasih. Selamat siang Pak Dwi Haji. Selamat siang Mas Arif. Ini materinya cukup menarik untuk anak-anak. Untuk memberikan sambutan mahasiswa di Teknik Informatika dalam webinar. Kami persilakan Pak Arif. Terima kasih Bu Ella. Salam hormat saya Pak Dwi Haji. Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa oleh para mahasiswa. Sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua, adik-adik para mahasiswa di siang hari cukup menggoda karena udaranya sepoi-sepoi antara mendung dan tidak. Kegiatan yang sangat bermanfaat karena melihat disampaikan tadi ini tentunya akan sangat berguna. Mudah-mudahan nantinya adik-adik semua ini bisa dan ketika mempraktekkan otomatis sudah berkecimpung dalam dunia usaha dan tentunya nanti startup yang luar biasa bisa bermandiri maupun banyak orang nantinya. Mungkin itu saja Bu Ella dan Pak Dwi Haji yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Farid atas sambutan. Farid mohon kita foto bersama dulu. Selanjutnya teman-teman kita lakukan sesi foto bersama. Masuk ke sesi tanya jawab. Namun apabila ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan atau kolom komentar ya, kolom chat silakan sebutkan NIM, nama, pertanyaan dan juga asal kampus. Kita masuk ke sesi pemotoan dulu untuk dokumentasi. Bu Fajar sudah siap Bu untuk pengambilan dokumentasi? Sudah Bu. Oke. Semua audiens itu ya.
Dan background-nya keseragaman dalam foto. Oke, kita mulai ya. Kita untuk sesi pertama 2, 3. Kan senyum. Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oke, kita sesi kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke sesi ketiga, pemotoran. Silakan teman pakai gaya bebas, gaya cerianya. Karena kita habis mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari hari ini. Hitungan ketiga, silakan gaya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Arif telah bergabung bersama kami. Pak Haji masih bergabung, Pak? Oke, Iya, Pak Haji, untuk pertanyaan-pertanyaan, Pak. Untuk perbedaan dari make-up dan prototype. Sebenarnya mau sama aja atau berbeda itu mungkin itu hanya masalah kalau up itu biasa desain yang high fidelity. Jadi high fidelity, tapi kalau prototype itu bisa dari yang sketch pakai kertas juga bisa kita anggap prototype juga. Cuma ya itu suka saling tertukar sih ya. Oh begitu, berarti sama-sama untuk merancang aplikasi juga ya Pak, hanya yang tadi ada 2 low sama high. Kalau mockup itu yang high, kemudian kalau prototype itu yang low high. ya Pak? Iya Bu, betul. Oke, terima kasih Pak Haji. Tadi ada mahasiswa kita yang raise Mas Haikal masih tetap bergabung. Mas Haikal, silakan. Haikal masih bergabung? Oke, jadi ya, jadi memang ini masalah yang dihadapi banyak developer terkait ukuran menentukan ukuran mobile. Jadi sangat bervariasi ukuran perangkat mobile. Jadi kita melakukan perancangan dalam front end-nya itu kita berikan beberapa pilihan. Jadi untuk resolusi layar A kira-kira seperti apa, layar B seperti apa, layar C seperti apa gitu. Jadi nggak bisa satu desain layar untuk semuanya, Mas Haikal gitu. Jadi cara mengantisipasinya biasanya dipilih 3-4 layar yang resolusinya dan biasanya bukan yang paling tinggi gitu. Itu kita lakukan gitu. Oke, gimana? Sudah ya, berarti sudah terjawab. Satu pertanyaan lagi. Biasanya kan ada tools-toolsnya nih Pak. Tadi kan juga ada tools, udah dikasih tahu tuh satu, yaitu tadi Figma ya Pak. Ada nggak sih Figma Pak, tools untuk membuat prototype atau mock-up-nya sendiri? Kalau banyak jadi banyak sekali. Jadi yang pertama tadi yang saya rekomendasikan Figma. Ya, kemudian kalau ya Pak ada websitenya juga. Ya, dari gratisan yang kedua itu mungkin saya ketik aja ya. Boleh.
Oke, langsung diketik ya. Silakan kalau mau buat mockup itu sudah ada tools-toolsnya sudah di share oleh Pak Aji, ada Figma, kemudian Draw.io, Balsamic, dan juga mockup. Tapi memang yang saat ini direkomendasikan masih Figma ya Pak ya, karena memang mudah dan juga si webnya jadi teman-teman tidak install. Gitu. Betul. Jadi dua yang pertama itu gratis ya, Figma dan Draw.io itu gratis. Balsamic dan Mockup itu ada bayarnya. Jadi mungkin kalau teman-teman mau membeli, mencoba, silakan saja. Saya juga pernah kurang puas. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak dari mahasiswa kita Muhammad Farhan Tribudiman dari Tangerang. Kepada Bapak sebagai selaku head of buyer, sebelum membuat mock-up website bertema obat atau farmasi, DHP atau Deskop, apakah kita harus survei seorang yang akan menggunakan website untuk melihat ketertarikan dan bagaimana? Silakan Pak. Jadi kita pasti lakukan, dan karena perusahaan besar, kita membayar agensi. Jadi kita membayar satu perusahaan pihak ketiga khusus hanya untuk melakukan market research ya, untuk survei kira-kira bagaimana orang melihat produk kita, misalkan PR, Redoxon, dan yang lain-lain. Jadi dan caranya kita lakukan, kita meng-hire perusahaan pihak ketiga. Nah, kalau teman-teman yang harus sekompleks itu mungkin bisa, atau mungkin ya teman-teman yang mungkin lingkungan ya, atau teman-teman yang akan berkepentingan dibuat. Kira-kira gitu, misalkan mau bikin hanya survei ke cewek misalkan, kalau membuat aplikasi mobil otomotif kebanyakan survei ke cowok, kira-kira gitu sih. Oke, terima kasih Pak Haji atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi bisa raise hand atau saya tutup sesi tanya. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Pak ya. Pak Haji terima kasih atas waktunya, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih juga Pak Arif yang telah bergabung, teman-teman sudah dari Prodi Teknik Informatika yang telah bergabung pada hari ini. Juga para panitia saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam sertifikat. Berikan kepada Ibu Fajar. Silakan Bu. Baik, izin share screen ya Bu. Silakan Bu Fajar. Sudah tampil ya Bu? Bu Fajar, baik teman-teman, untuk pengiriman e-sertifikat kemudian nanti emailnya e-sertifikatnya akan dikirim by email kepada email kalian masing-masing yang waktu daftar ya. Sertifikatnya dikirimkan waktu daftar itu. Jadi yang ada di sini. Sudah tampil belum Bu? Sudah. Silakan.
Bu Fajar, silakan. Oke, ini untuk kuesionernya. Silakan di screenshot kemudian nanti diisi setelah acara ini ya. Untuk kelengkapan teman-teman yang memang emailnya berubah dari email pendaftaran, silakan diisi kuesionernya di sini. Nanti emailnya akan kami kirimkan by email yang kalian update di kuesioner ini. Baik teman-teman, kita umumkan di snap Instagramnya NSC_Nusa Mandiri saja di sana, dan saya tag siapa saja yang menang. Jadi siap-siap cek Instagram masing-masing ya. Terima kasih untuk webinar hari ini, Pak Aji juga atas pemberian materi, juga sharing kepada mahasiswa kami. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Arif yang telah para panitia juga yang telah mensukseskan acara pada hari ini. Juga rekan-rekan mahasiswa sama kami pada hari ini, terima kasih saya ucapkan. Dan mohon maaf apabila ada salah. Saya Siti Nurlela, sampai jumpa di event-event selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, boleh langsung log out.